Hai teman-teman semua, pernah kepikiran gak sih? Kok bisa ya lampu di rumah kita nyala terus? Atau kenapa gedung-gedung tinggi itu lampunya nggak pernah mati? Jawabannya ada di satu dokumen penting ini, yaitu Sertifikat Layak Operasi, atau sering kita sebut SLO. Gampangnya, SLO itu seperti SIM atau izin resmi buat instalasi listrik kita. Nah, tanpa SIM, instalasi tenaga listrik tidak diizinkan beroperasi secara legal. Jadi, bisa dibilang SLO adalah bukti pengakuan formal bahwa sebuah instalasi tenaga listrik telah memenuhi semua persyaratan teknis dan keselamatan dari pemerintah dan dinyatakan layak operasi. Oke, terus siapa aja sih yang wajib punya SLO? Jadi, ada dua kelompok besar yang memang diwajibkan untuk punya SLO. Yang pertama, instalasi yang memproduksi dan menyalurkan listrik. Contohnya, pembangkit listrik atau transmisi dan distribusi yang menyalurkan listrik melalui tiang-tiang dan kabel. Pada intinya, ini buat instalasi yang bikin dan menyalurkan listrik ke kita semua. Yang kedua, instalasi yang menggunakan listrik. Mulai dari listrik di rumah kita, kantor, ruko, sekolah, bahkan tempat ibadah. Ini dibagi lagi jadi tegangan tinggi, tegangan menengah, sampai tegangan rendah membutuhkan SLO. Lalu, landasan hukumnya ada di mana nih? Kewajiban memiliki SLO ini bukan sekedar omong kosong loh. Ini diatur dengan jelas dalam payung hukum yang kuat, antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021, PP Nomor 25 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Terus, bagaimana prosedurnya biar instalasi kita dapat SLO? Mungkin kamu mikir, duh, ribet gak sih prosesnya? Sebenarnya, ada beberapa tahap penting supaya instalasi kamu dapat SLO. Biar lebih paham, ini dia prosesnya. Yang pertama, pemeriksaan dokumen. Yang kedua, pemeriksaan desain. Dilakukan pencocokan apakah desain instalasi sudah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, pemeriksaan visual. Dalam tahap ini, kondisi fisik instalasi akan diperiksa secara langsung di lapangan. Yang keempat, uji commissioning. Instalasi akan diuji untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik setelah terpasang. Yang kelima, pengujian unit. Setiap bagian atau komponen instalasi akan diuji satu persatu untuk memastikan kinerja yang optimal. Tahap keenam, pemeriksaan dampak lingkungan. Dalam hal ini akan dipastikan bahwa instalasi tidak menimbulkan dampak yang negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Yang ketujuh, yang terakhir, sistem proteksi korosi. Dalam hal ini, sistem pelindung dari korosi atau karat pada instalasi akan diperiksa. Nah, kalau semua tahap ini sudah selesai dan instalasi kamu dinyatakan lolos tes, barulah sertifikat layak operasi akan diterbitkan. Ini adalah bukti kalau instalasi listrik kamu aman, andal, dan siap digunakan. Selain itu, perlu kamu tahu juga bahwa ada ketentuan khusus untuk izin dan sertifikasi instalasi pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri, misalnya genset atau panel surya di atap, dan juga instalasi bangunan secara umum. Untuk pembangkit listrik sendiri, aturannya disesuaikan dengan kapasitas dan jenis panel kontrolnya. Jika kapasitasnya lebih dari 500 kW, kapasitas ini biasanya digunakan dalam instalasi besar. Nah, dalam hal ini, kamu wajib punya izin usaha penyedia tenaga listrik sementara atau IUPTLS dan juga SLO. Yang kedua, jika kapasitasnya sampai 500 kW dan panel kontrolnya terpisah, kamu cukup lapor ke menteri atau gubernur, tetapi wajib punya SLO. Yang terakhir, jika kapasitasnya sampai 500 kW dan panel kontrolnya terintegrasi dengan alatnya. Ini adalah kategori yang paling sederhana. Cukup dengan melapor saja, karena instalasi ini sudah dianggap memenuhi ketentuan wajib SLO. Nah, bagaimana dengan instalasi listrik di bangunan secara umum? Penting nih buat kamu tahu, baik yang punya pembangkit listrik sendiri seperti genset atau PLTS atap maupun listrik yang langsung dari PLN, tetap wajib punya izin dan sertifikasi. Bagi yang memakai
pembangkit sendiri, genset atau PLTS atap jika kapasitasnya lebih dari 500 kW wajib mengurus IUPTLS. Jika kurang dari 500 kW cukup lapor. Yang jelas tetap harus punya SLO atau dokumen pemenuhan wajib SLO ya. Yang kedua, bagi yang nggak mau menggunakan pembangkit sendiri alias listriknya langsung dari PLN. Meskipun begitu, instalasi listrik di rumah, kantor, atau ruko, kamu tetap wajib punya SLO untuk instalasi tegangan rendah, menengah, atau tinggi yang kamu pakai. Terus, siapa sih yang berhak melaksanakan sertifikasi ini? Sertifikasi SLO ini dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik atau LIT yang dibedakan berdasarkan jenis instalasinya. Yang pertama, instalasi tegangan tinggi dan menengah. Proses sertifikasi dilakukan oleh LIT yang telah terakreditasi. Hasil inspeksi akan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atau Dirjen. Yang kedua, instalasi tegangan rendah. Sertifikasi dapat dilakukan oleh LIT TR tegangan rendah yang terdaftar meskipun tidak harus terakreditasi penuh, namun tetap wajib mengikuti standar teknis. Penerbitan SLO sendiri dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Ketenagalistrikan berdasarkan hasil inspeksi yang telah diverifikasi oleh LIT. Jadi, mengapa instalasi tenaga listrik kita ini harus banget mempunyai SLO? Ternyata, SLO itu bukan sekedar kewajiban hukum loh. Ia juga memberikan banyak manfaat yang signifikan, baik bagi pemilik instalasi maupun pemerintah dan masyarakat luas. Manfaat untuk pemilik instalasi antara lain yaitu standar keamanan dan keandalan. SLO menjamin instalasi listrik dipasang sesuai dengan standar keselamatan ketenagalistrikan yang menggunakan material berkualitas. Yang kedua, kepatuhan hukum. Dalam kepatuhan hukum ini menghindarkan pemilik dari sanksi hukum dan administrasi akibat pelanggaran regulasi. Yang ketiga, dokumentasi lengkap. Hal ini memudahkan pencatatan, pengawasan, dan menjadi bukti kepatuhan. Yang terakhir, efisiensi operasional. Instalasi yang andal dan aman mendukung kelancaran aktivitas, peningkatan produktivitas, dan memudahkan proses pemeliharaan. Yang selanjutnya, manfaat untuk pemerintah dan masyarakat. Antara lain, yaitu ketersediaan energi nasional. Hal ini membantu pemerintah dalam pemetaan dan kontrol pasokan listrik. Yang kedua, pengawasan dan pembinaan sektor energi, yang dimana menyediakan data yang akurat untuk evaluasi dan pengembangan sektor energi. Yang ketiga, pencapaian target pembangunan, mendukung program pembangunan energi nasional dengan data instalasi yang terdokumentasi. Yang terakhir, peningkatan keselamatan nasional. Hal ini, SLO secara signifikan menekan risiko bahaya. Gimana? Sekarang sudah lebih paham kan pentingnya SLO? Jadi, jangan pernah abaikan dokumen penting ini ya. SLO ini bukan hanya sekedar sertifikat, tapi bukti nyata bahwa instalasi listrik di tempatmu sudah aman, andal, dan layak digunakan. Ingat, aman itu wajib. Yuk, segera pastikan instalasi listrik kamu sudah terverifikasi. Butuh info lebih lanjut? Hubungi kami di PT Berkah Energi Safety. Kami selalu siap membantu Anda dari proses inspeksi sampai sertifikat terbit dari Dinas ESDM. Kami adalah lembaga inspeksi teknik resmi dan terpercaya, dengan tenaga ahli yang bersertifikat dan pengalaman andalan kami. Be best with guys for electrical safety.